721 pohon daging berjalan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Bangkai binatang buas kuno yang terpencil, babi hutan surgawi yang terbang di angin astral, berada tepat di depan mereka. Meskipun Hei Loulan dan Fang Yuan tergerak, mereka tidak mendekatinya. Keduanya menatap ke langit pada saat yang sama. Mereka melihat bahwa di atas udara, aula bintang ke-8 sedikit berguncang. Ledakan keras dan geraman binatang buas terdengar dari dalam aula. Dengan suara keras, aula bintang berguncang hebat, pilar api meledak dari atap aula bintang, menciptakan lubang besar di atasnya. Aula bintang tidak terbuat dari bahan biasa, itu terbentuk dari fenomena di gua surga. Di area atap yang rusak, cahaya bintang memancar darinya, saat lubang terus menyebar keluar. Pilar asap terbang keluar ke langit. Pertempuran yang hebat. Hei Loulan mendesah. Bertarung, bertarung, semakin hebat semakin baik. Fang Yuan bergumam. Di aula bintang ke-8, itu kacau, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran dengan sengit. Seekor harimau api yang terluka parah menggeram keras, mengeluarkan bola api dari mulutnya. Bola api itu menembak pohon besar, saat berada di udara, harimau api itu menggerakkan cakarnya dan mengikuti di belakang bola api, menyerang ke arah pohon besar itu. Pohon besar itu menggerakkan cabang-cabangnya yang besar. Cabang-cabangnya sangat aneh, seperti tentakel gurita yang lembut dan tebal. Dengan bunyi keras, cabang seperti tentakel menghancurkan bola api. Dengan suara cambukan lain, sebuah cabang berayun, menyebabkan harimau api yang berada di belakang bola api itu terpental. Harimau api itu berteriak kesakitan, ia terbang hingga 100 langkah dan jatuh ke tanah. Dengan semburan cahaya terang, ia kembali ke bentuk manusia. Ia adalah Raja Monyet Abadi Silei. Silei meludahkan 3 gigi, ekspresinya bersemangat dan gila, sungguh pohon daging berjalan yang hebat, seperti yang diharapkan dari sesuatu yang legendaris, tanaman kuno yang terpencil ini benar-benar luar biasa. Star-Lord Wan Xiang yang berada di sampingnya terus melepaskan serangan cahaya bintang sambil bertransmisi tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata Silei, Lord Immortal Monkey King, musuh sangat kuat, berhentilah mempermainkannya dan gunakan kekuatan tempur utama jalur bumimu. Silei bukanlah orang yang bodoh, dia tidak ragu-ragu saat berkata, baiklah, aku telah menggunakan kekuatan tempur jalur transformasiku untuk membunuh babi hutan surgawi yang terbang di angin astral, aku puas. Selanjutnya, aku akan menggunakan kultivasi jalur bumi sejatiku dan menghancurkan pohon daging berjalan yang energi ini. Star-Lord Wan Xiang sangat gembira ketika mendengar ini, Raja Monyet Abadi Silei akhirnya akan menggunakan kekuatan sejatinya. Namun, pada saat berikutnya, Silei duduk di atas batu di aula, menyembuhkan dirinya sendiri, Raja Bintang Wan Xiang, tunggu dulu, saat aku menghilangkan tanda dao jalur api di tubuhku, aku akan menggunakan metode jalur bumiku. Raja Bintang, Wan Xiang mendengar ini dan hampir memarahinya dengan marah. Namun, dia tidak melakukannya, permintaan Silei masuk akal, dengan tanda dao jalur api di tubuhnya, itu akan mengganggu dan melemahkan efek cacing gu jalur buminya. Raja Bintang Wan Xiang hanya bisa menahan amarahnya dan setuju, terbang maju dan berhadapan dengan pohon daging berjalan. Meskipun Raja Bintang Wan Xiang terluka parah oleh Song Zixing dan fondasinya rusak, dia masih memiliki metode yang cerdik. Sinar cahaya bintang melesat keluar seperti pilar besar, menuju pohon daging berjalan. Pohon daging berjalan menggerakkan 3 cabang untuk membalas. Tubuh Raja Bintang Wan Xiang tiba-tiba bergetar, saat 5 klon cahaya bintang terpisah dari tubuh utamanya dan bersama-sama, mereka mengambil 6 posisi, melepaskan gerakan pembunuh jalur bintang yang berbeda dan menyerang pohon daging berjalan. Pohon daging berjalan itu terkena beberapa kali, ia menjadi marah dan menggerakkan lebih dari 10 cabang untuk melawan. Krak-krak-krak. Semua klon cahaya bintang Star-Lord Wan Xiang hancur, Star-Lord Wan Xiang menghindari cabang-cabang yang datang dari kiri dan kanan, ia dengan cepat menjadi tidak diuntungkan. Berhadapan langsung dengan pohon daging berjalan, ia akhirnya merasakan tekanan yang sangat besar. Bang! Dengan suara keras, Star-Lord Wan Xiang tidak dapat membela diri dan terlempar. Di tengah jalan, ia menabrak pilar tebal, tetapi momentumnya tidak hilang, karena ia langsung terbang keluar dari aula bintang. Melihat Star-Lord Wan Xiang telah pergi, pohon daging berjalan itu menggerakkan cabang-cabangnya dan menyerang Silei yang sedang duduk. Tidak berguna, Silei membuka matanya, niat bertarung di pupil emasnya melonjak,
ia berteriak dengan marah saat ia berdiri, menyerang pohon daging berjalan itu. Star-Lord Wan Xiang terbang jauh keluar dari aula bintang sebelum menstabilkan tubuhnya. Ia menyeka darah di bibirnya, melihat ke aula bintang ke-8, ia menunjukkan senyum dingin karena rencananya berhasil. Dia sengaja melayangkan dirinya sendiri, dengan cara ini, dia bisa memaksa Si Lei untuk bertarung. Aku telah membocorkan rahasia gua surga langit berbintang ini kepadamu, tanpa peduli dengan konsekuensinya, tetapi kamu bahkan tidak ingin bertarung. Tiba-tiba, Star-Lord Wan Xiang memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit yang hebat menyerangnya. Dia menghirup udara dingin, keterkejutan bersinar di matanya, ketika pohon daging berjalan ini mengenaiku. Ia langsung mengukir tanda dao jalur kekuatan ke dalam tubuhku, menyebabkan organ dalamku menderita pukulan hebat. Setelah menyadari hal ini, Star-Lord Wan Xiang tidak ingin terburu-buru untuk melawan pohon daging berjalan. Aku akan membiarkan Si Lei bertarung, dia maniak pertempuran. Di bawah tekanan pohon daging berjalan, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Aku sudah membayar harga yang sangat mahal, aku harus menyembuhkan luka-luka di tubuhku terlebih dahulu. Segera setelah itu, Star-Lord Wan Xiang memanggil cacing gunya, yang membentuk hamparan awan bintang. Dia duduk di hamparan itu sambil melayang di udara, menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, luka-luka di tubuhnya telah sembuh. Dia pertama-tama melihat ke aula bintang ke-8, sebelum melihat ke bawah ke mayat besar binatang buas kuno yang terpencil, babi hutan surgawi yang terbang di angin astral. Dia kemudian melihat ke area lain di medan perang, melihat mayat-mayat binatang buas lainnya. Dia ragu-ragu, meskipun dia ingin mengambil semua mayat terlebih dahulu, mengingat perasaan Si Lei, dia harus menghilangkan pikiran ini. Lupakan saja, aku tidak perlu memberi Si Lei alasan untuk mempersulit keadaan nanti. Bagaimanapun, tidak ada orang lain di gua surga ini, aku harus bertarung sekarang dan menghadapi situasi saat ini. Memikirkan hal ini, Star-Lord Wan Xiang mengambil tempat tidur awan bintang dan terbang menjauh, memasuki aula bintang ke-8 setelah menempuh jarak yang pendek. Di hutan lebat yang rimbun, Hei Loulan dan Fang Yuan, yang telah menyembunyikan aura mereka, menghela napas lega. Fang Yuan, cacingku yang kau tinggalkan berhasil menipu musuh. Hei Loulan berkata dengan gembira. Metodeku hanya dapat membuat hologram, tidak dapat menipu penyelidikan yang tepat. Cepat, jangan bicarakan ini lagi, kita harus menjadikan ini bagian dari penghasilan kita terlebih dahulu. Fang Yuan tidak ingin memanjakan diri dalam memuji diri sendiri, dia bergerak maju dan menyelinap ke arah mayat. Babi hutan surgawi terbang angin astral. Keduanya dengan cepat sampai ke sisi mayat babi hutan surgawi terbang angin astral. Mayat babi hutan surgawi terbang angin astral itu tinggi seperti bukit kecil, ia menghasilkan bayangan besar di tanah. Fang Yuan dan Hei Loulan sengaja memutar arah, bersembunyi di bawah bayangan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mereka pertama-tama memeriksa guliar di tubuh babi hutan surgawi terbang angin astral. Awalnya ada banyak guliar, tetapi setelah pertempuran dengan Si Lei, lebih dari setengahnya hancur. Setelah babi hutan terbang itu mati, sebagian besar dari setengahnya yang tersisa melarikan diri, sangat sedikit yang tersisa. Setelah Fang Yuan menyelesaikan pencariannya, ia mulai mengumpulkan jiwa babi hutan surgawi terbang angin astral itu. Mayat binatang buas terpencil yang mereka temui sebelumnya tidak memiliki jiwa. Mungkin karena mereka telah mati untuk waktu yang lama, jiwa mereka telah terbang menjauh dari tubuh mereka, tetapi alasan yang lebih mungkin adalah bahwa Si Lei atau Star-Lord Wan Xiang telah membawa mereka. Babi hutan surgawi terbang angin astral ini belum dijarah karena pertempuran baru saja berakhir, jadi Fang Yuan punya kesempatan. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Jiwa babi hutan surgawi terbang angin astral ini terluka parah, hanya sedikit yang tersisa. Jelas, selama pertempuran sebelumnya, ia diserang dengan metode yang diarahkan pada jiwa. Tidak heran Gu Immortal jalur bintang sebelumnya tidak terbang ke sini untuk mengumpulkan jiwa babi hutan ini. Fang Yuan menghela nafas, ia mengerahkan beberapa ratus cacing Gu. Gu ini berasal dari jalur cahaya dan jalur gelap, sementara sejumlah kecil berasal dari jalur kekuatan, jalur darah, jalur tulang, dan jalur Qi. Di bawah kendali Fang Yuan, cacing Gu ini terbang di sekitar permukaan tubuh babi hutan surgawi terbang angin astral, berputar-putar saat Fang Yuan mengangguk ke Hei Loulan. Hei Loulan sudah siap sejak lama, begitu Fang Yuan memberi sinyal,
ia menggunakan puluhan cacing Gu yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan menggunakan cacing-cacing Gu ini, mayat babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral dengan cepat didorong ke dalam lubang abadi Heilou-lan dalam waktu singkat. Sementara itu, Fang Yuan mengaktifkan beberapa ratus cacing Gu, tetap di tempat yang sama saat mereka terus terbang dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka mengeluarkan semburan cahaya dan bayangan, membentuk satu sosok. Itu adalah gambar babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral. Itu sangat realistis. Hanya dengan melihatnya, orang akan berpikir ini benar-benar babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral di depan mereka. Metodemu benar-benar bagus. Heilou-lan memuji lagi. Sebelumnya, Star-Lord Wan Xiang tidak merasa ada yang salah, dia tertipu oleh metode ini. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, metode sederhana ini tidak dapat menipu penyelidikan yang tepat. Jika aku dapat meningkatkannya menjadi gerakan mematikan, efeknya akan lebih baik. Oh tidak, Heilou-lan tiba-tiba membeku, dia menunjuk ke satu area dan berkata kepada Fang Yuan, kamu memiliki cacat di sini. Fang Yuan melihat ke atas dan memang, pada gambar babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral, anusnya hilang. Bagaimana mungkin babi hutan terbang itu tidak memiliki anus? Ini memang cacat yang besar. Fang Yuan dengan cepat memanipulasi cacing Gu-nya, menyesuaikan gambar dan membentuk anus. Namun Heilou-lan berkata, tidak bagus, sekarang anusnya ada di sini, penisnya hilang. Fang Yuan melihat dan merasa malu, babi hutan terbang angin astral adalah eksistensi tingkat tinggi dan memiliki tubuh yang sangat besar, metodeku tidak dapat menirunya sepenuhnya, ini batasnya. Untuk menciptakan sesuatu, ia harus kehilangan sesuatu. Heilou-lan mengangguk, nadanya agung dan tak kenal takut, kalau begitu berhentilah mengubahnya, simpan penisnya dan buang anusnya, itu lebih realistis. Fang Yuan mengikuti apa yang dia katakan dan mengubah gambarnya kembali. Hei, Fang Yuan, bukankah kau ahli dalam meneliti jurus pamungkas? Saat kita kembali, kau harus meningkatkan jurus ini ke level jurus pamungkas, itu akan membuatnya lebih mudah digunakan. Heilou-lan berkata dengan geli. Menurutmu, apakah kita masih akan menemukan hal-hal bagus seperti itu nanti? Metode ini sudah cukup, kita tidak perlu membuatnya menjadi jurus pamungkas. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sebelum mengangkatnya dan menatap langit. Atap aula bintang tadinya hanya memiliki lubang kecil, tetapi sekarang lubang-lubang itu ada di sekeliling aula bintang. Semua suara ledakan bahkan lebih keras dari sebelumnya. Saat ia melihat, sebuah pohon patah terbang keluar dari aula bintang. Dengan suara keras, cabang-cabang pohon raksasa itu jatuh ke tanah, menyebabkan tanah di bawah kaki Fang Yuan dan Heilou-lan bergetar hebat. Selanjutnya, separuh pohon raksasa lainnya, mahkotanya, juga runtuh. Ini adalah pohon daging berjalan. Fang Yuan dan Heilou-lan membuka mata mereka yang bersinar terang. Pohon daging berjalan adalah tanaman legendaris yang tercatat dalam lebih besar dari bab 3, bagian 16 menyatakan. Putra ketiga Renzu, jiwa es gelap utara dihidupkan kembali oleh Gu yang tak terduga dan berkeliaran di luar. Setelah bertemu saudarinya, bulan kuno yang sunyi, ia memberinya makna baru dalam hidup. Selanjutnya, di bawah bimbingan Gu yang bijaksana, saudara laki-laki dan perempuan itu datang ke Laut Biru untuk mencari permata kehidupan yang dapat menghidupkan kembali ayah mereka, Renzu. Pada akhirnya, bulan kuno yang sunyi merasakan misteri di balik kehidupan dan mengorbankan dirinya sendiri, berubah menjadi permata kehidupan yang rusak. Jiwa es gelap utara membawa permata kehidupan saat ia berusaha kembali ke ayahnya, untuk menghidupkan kembali Renzu. Tetapi sangat sulit baginya untuk memasuki pintu kehidupan dan kematian. Pintu kehidupan dan kematian memiliki dua rute, satu adalah jalan kehidupan, yang lain adalah jalan kematian. Tidak peduli jalan mana itu, akan ada banyak Gu yang menderita. Untuk mengatasi gangguan Gu yang menderita, untuk masuk jauh ke dalam pintu kehidupan dan kematian, ia akan membutuhkan bantuan Gu yang berani. Namun karena keberanian Gu telah diambil oleh Renzu dan saat ini bersamanya, Northern Dark Ice Soul tidak memiliki keberanian dan tidak dapat memasuki pintu kehidupan dan kematian. Dia tidak memiliki cara yang tersisa dan hanya dapat berkeliaran dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Dia berjalan melewati pegunungan tinggi, melewati sungai, berlari untuk menyelamatkan diri di bawah serangan binatang buas, dan kelaparan selama cuaca dingin yang hebat, dia telah banyak menderita.
Northern Dark Ice Soul dipenuhi dengan rasa bersalah dan kecemasan. Dia bersalah karena dialah yang memberi Desolate Ancient Moon makna dalam hidupnya, tetapi itu menyebabkan dia mengorbankan dirinya sendiri dan menjadi permata kehidupan. Northern Dark Ice Soul adalah pembunuh yang secara tidak langsung menyebabkan kematian saudara perempuannya. Dia cemas karena meskipun dia memiliki permata kehidupan, dia tidak dapat kembali ke sisi ayahnya. Dia takut jika waktu berlalu lama, jiwa ayahnya mungkin runtuh di lembah Luopo, menyebabkan pengorbanan Desolate Ancient Moon menjadi sia-sia. Dia berjalan dan berjalan, sampai langit ungu di atasnya memudar dan menjadi hitam. Awalnya, 9 langit yang tak terlupakan, putih, merah, jingga, kuning, hijau, biru langit, biru, ungu, hitam, akan bergantian menjulang di atas. 5 wilayah pada interval yang ditentukan. Langit dari era purbakala yang tak terlupakan terhubung ke tanah. Langit dan bumi terhubung dan utuh, orang bisa berjalan menuju langit dari tanah, atau berjalan menuju tanah dari langit. Northern Dark Ice Soul berjalan tanpa tujuan, tanpa sadar, dia meninggalkan tanah dan berjalan menuju area yang jauh di dalam langit hitam. Itu adalah kegelapan total di dalam langit hitam, tetapi tidak sepi, ada sejumlah besar bentuk kehidupan di sana. Northern Dark Ice Soul berada di dalam kegelapan dan tidak dapat menemukan jalan kembali. Ia bingung, takut, dan tersesat. Ia tidak dapat menentukan arah yang tepat untuk melangkah. Ia tersandung berkali-kali dan jatuh. Tiba-tiba, ia melihat gumpalan api di depannya. Itulah satu-satunya sumber cahaya di seluruh surga hitam. Northern Dark Ice Soul sangat gembira, ia segera berjalan menuju api tersebut. Ketika ia mendekati gumpalan api tersebut, ia menyadari bahwa itu adalah Gu. Northern Dark Ice Soul sangat penasaran, ia bertanya, Gu, apakah kamu benar-benar dapat memancarkan cahaya di surga hitam? Tolong aku ingin meninggalkan surga hitam, kembali ke tanah, aku memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Suara Gu tersebut sangat lemah, ia berkata kepada Northern Dark Ice Soul, namaku Api, siapakah kamu? Northern Dark Ice Soul berkata, aku manusia. Namaku Northern Dark Ice Soul. Dapatkah kamu membantuku? Dengan cahayamu, aku akan dapat melihat jalan, dan kembali ke tanah. Gu itu mendesah, jadi kau manusia. Aku pernah mendengar tentang manusia terkenal sebelumnya, dia bernama Verdan Gritsun. Karena Verdan Gritsun memiliki reputasi sebagai Gu, namanya tersebar di seluruh dunia, hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Northern Dark Ice Soul sangat gembira, benar sekali. Verdan Gritsun adalah kakak laki-lakiku. Gu Api berkata, aku bisa membantumu. Tapi sebelum aku membantumu, kau harus membantuku. Aku terlalu lapar, aku akan mati kelaparan. Carikan aku makanan dulu. Northern Dark Ice Soul bertanya, oh, Gu Api, apa yang kau makan? Tempat ini benar-benar gelap, bagaimana aku bisa menemukan apa yang kau butuhkan untuk dimakan? Gu Api berkata, aku adalah cacing Gu yang paling tidak pemilih di seluruh dunia, aku bisa makan hampir apa saja. Aku akan makan apapun yang kau berikan padaku. Northern Dark Ice Soul mencari-cari, menemukan beberapa cabang pohon dan melemparkannya ke arah Gu Api. Setelah Gu Api makan, ia mulai bersinar lebih terang, memancarkan cahaya yang lebih hangat dan juga tumbuh dari ukuran kepalan tangan menjadi seukuran baskom. Ia sangat senang, bisakah kau membawakanku lebih banyak makanan? Northern Dark Ice Soul mengangguk dan melihat sekeliling, menemukan setumpuk batu dan melemparkannya ke arah Gu Api. Setelah makan beberapa lama, Gu Api mendesah, aku terlalu lapar, gigiku tidak berfungsi dengan baik sekarang. Hal-hal yang bisa kunyah sebelumnya, sekarang tidak bisa kunyah. Bawakan aku beberapa hal yang mudah dicerna. Northern Dark Ice Soul memikirkannya, bagaimana dengan ini? Gu Api, ikuti aku dan terangi jalan. Sepanjang jalan, apapun yang ingin kau makan, aku akan menyuapimu, tidak apa-apa. Gu Api setuju dan mengembun menjadi gumpalan kecil, membiarkan Northern Dark Ice Soul menahannya. Seperti ini, Northern Dark Ice Soul berangkat dalam perjalanan pulangnya. Di sepanjang jalan, dia memberi makan banyak hal pada Gu Api. Setelah beberapa saat, Gu Api tumbuh lebih besar. Pada hari ini, jiwa es gelap utara sedang beristirahat. Gu Api memakan ranting-ranting di depannya sambil bergoyang mengikuti angin. Tiba-tiba, langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya terdengar, jiwa es gelap utara melihat sekelompok besar pohon bersinar di bawah cahaya. Api,
mereka berlari ke arahnya dalam jumlah besar. Bukan hanya pohon, ada juga binatang buas dan kelompok serangga yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa es gelap utara sangat takut, dia dengan cepat mengambil gu api dan berlari. Di belakangnya, pohon-pohon, binatang buas, dan kelompok serangga mengejar. Kemanapun jiwa es gelap utara pergi, mereka mengikuti. Para pengejar berteriak, siapapun yang ada di depan, berhenti berlari. Kami tidak ingin menyakitimu, kami hanya ingin melarikan diri ke dalam cahaya. Alam mimpi akan segera mencapai kita, tolong bantu kami dan biarkan kami hidup di bawah cahaya api. Jiwa es gelap utara bernapas dengan kasar, dia tidak dapat berlari lebih jauh, melihat bahwa dia akan ditangkap. Gu api berkata, oh manusia, jangan takut, para pengejar ini adalah makananku, biarkan aku membantumu. Lempar saja aku ke sana. Northern Dark Ice Soul dipaksa oleh keadaan, dia hanya bisa mendengarkan gu api dan melemparkannya ke arah mereka. Yang pertama kali ditemui gu api adalah sekelompok besar pohon. Pohon-pohon ini adalah pohon daging yang berjalan. Cabang-cabangnya terbuat dari daging, menyerupai tentakel gurita. Gu api membakar semua pohon ini, mengubah batangnya menjadi abu, dan cabang-cabangnya menjadi daging yang dimasak. Aroma daging yang harum menarik Northern Dark Ice Soul dan dia mengambil satu untuk dimakan, berseru bahwa itu lezat. Hei Loulan menatap dengan mata terbuka lebar, melihat batang pohon yang patah serta cabang-cabang yang seperti tentakel, berbicara dengan tidak percaya, ini adalah pohon daging yang berjalan. Benar sekali, Fang Yuan mengangguk, tatapannya juga memanas, saat ini, hanya surga hitam dan surga putih yang tersisa dari 9 surga yang tak terlupakan. Pohon daging berjalan adalah bentuk kehidupan dari surga hitam, jauh lebih mudah diperoleh daripada bentuk kehidupan tak terlupakan lainnya di surga lainnya, lagi pula, surga hitam masih ada. Seven Star Child adalah gu immortal peringkat 8, ia memiliki kemampuan untuk menjelajahi surga hitam. Pohon daging berjalan ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang ia peroleh dari penjelajahannya. Pohon daging berjalan ini memiliki aura yang luar biasa, setidaknya memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7. Yang lebih menakjubkan lagi, ini adalah tanaman jalur kekuatan yang langka. Hei Loulan menjilat bibirnya, berkata dengan gembira. Fang Yuan juga sangat gembira. Pohon daging berjalan adalah tanaman jalur kekuatan, cabang, batang, dan daunnya semuanya adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan cacing gu jalur kekuatan. Fang Yuan dan Hei Loulan adalah gu immortal jalur kekuatan, mereka sangat membutuhkannya. Namun, ketika keduanya hendak menyelinap dan mengambil pohon daging berjalan, terjadi ledakan besar yang menggelegar di langit. Ini adalah ledakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengguncang langit saat gelombang suara tak berbentuk menyebar dengan hebat. Aula bintang ke-8 berguncang keras, juga pecah saat sejumlah besar cahaya bintang tersebar, dalam keadaan setengah hancur. Raungan naga terdengar, tidak lebih lembut dari ledakan sebelumnya. Selanjutnya, Fang Yuan dan Hei Loulan melihat Si Lei dan Star-Lord Wan Xiang terbang keluar dari aula bintang. Seekor naga besar terbang keluar dari aula bintang. Naga ini panjangnya ratusan meter, menakutkan dan tidak menyenangkan, tanduk naga di kepalanya seperti perak, mata naga setengah terbuka, dan sisiknya seperti batu abu-abu. Ada 8 cakar naga yang menakutkan dan kuat, energi zombie putih pucat melingkari tubuhnya seperti kabut. Apakah ini naga zombie? Hei Loulan mengungkap identitas naga ini. Naga zombie bukanlah bentuk kehidupan yang tak terlupakan. Setelah takdir Gu dihancurkan oleh Red Lotus, Demon Venerable, jiwa-jiwa di dunia tidak lagi tersedot langsung ke pintu kehidupan dan kematian, sehingga lahirlah zombie. Seekor naga zombie terbentuk setelah seekor naga raksasa mati, jika jiwanya tidak meninggalkan tubuhnya, ia akan mengalami transformasi dan menjadi naga zombie. Naga zombie ini memiliki 8 cakar, ia seharusnya menjadi binatang buas yang tak terlupakan saat masih hidup, memiliki kekuatan tempur peringkat 8. Sekarang setelah ia mati, menjadi naga zombie, ia memiliki kekuatan tempur di puncak peringkat 7, tidak heran Si Lei dipaksa keluar dari aula bintang. Fang Yuan menganalisis. Di udara, naga zombie itu menggeram saat tubuhnya berputar, terbang menuju Si Lei. Naga itu membuka mulutnya dan menembakkan aliran api zombie putih pucat. Api naga adalah bentuk utama serangan naga raksasa, itu adalah kemampuan alami bagi mereka, seperti tanduk banteng, cakar beruang, atau sengat lebah. Kewaspadaan bersinar di mata Si Lei,
ia tidak berani menerima serangan itu secara langsung. Dia terus terbang ke kiri, setelah menghindari tembakan zombie, ekor naga besar memasuki pandangannya. Si Lei membuka matanya lebar-lebar sambil meletakkan kedua lengannya di depannya, melindungi dadanya. Dia tidak bisa menghindarinya. Dalam penglihatan Fang Yuan, Star-Lord Wan Xiang dan Hei Loulan, mereka melihat naga zombie itu bergerak dengan elegan di udara, memutar tubuhnya yang besar dan mengayunkan ekornya, langsung menabrakkannya ke Si Lei yang telah menghindari tembakan zombie. Dengan suara keras, Si Lei terlempar dengan keras seperti bola meriam. Dia jatuh ke sebuah titik di tengah gunung, masuk jauh ke dalam bebatuan gunung. Seluruh gunung berguncang saat bebatuan jatuh dari atas, bebatuan itu dengan cepat menutupinya sepenuhnya. Star-Lord Wan Xiang menghirup udara dingin, dia mundur dengan tergesa-gesa. Naga zombie itu sangat kuat, ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Monyet Abadi Si Lei dalam keadaan yang menyedihkan. Namun segera, dia mendengar Si Lei berteriak di bawah tumpukan batu, "Cacing, kau benar-benar membuatku marah, rasakan jurus pembunuh abadiku." Batu yang mengejutkan, langit terbelah saat sebuah bukit kecil diarahkan ke naga zombie. Kelopak mata Hei Loulan berkedut, aktivasi jurus pembunuh abadi ini begitu cepat. Biasanya, semakin kuat jurus pembunuh abadi, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya. Namun, batu yang mengejutkan milik Si Lei menentang logika umum, tidak hanya kuat, tetapi juga dapat digunakan dengan sangat cepat. Bahkan naga zombie tidak dapat menghindarinya. Namun, naga zombie itu tidak ingin menghindarinya. Melihat bukit kecil yang mendekatinya, sedikit rasa jijik melintas di mata naga itu. Dengan suara keras, naga zombie itu mengangkat kepalanya dan menabrak bukit kecil itu. Jurus pembunuh abadi Si Lei tidak berpengaruh. Bagus, lawan seperti itu yang aku suka. Si Lei terkejut dan bersemangat. Dia melesat ke langit dan menabrak naga zombie itu. Manusia dan naga itu bertarung di langit. Angin bertiup dan awan bergejolak. Langit dan bumi berubah warna. Pupil mata Fang Yuan mengecil, naga zombie ini tidak sederhana. Sepertinya cacing gua abadi yang defensif telah digunakan di tubuhnya sebelumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei Loulan sangat gelisah, di bawah pengawasan mereka, tidak mungkin kita bisa mendapatkan pohon daging berjalan. Di langit, manusia dan naga terlibat dalam pertempuran, dengan ledakan keras, pertempuran memasuki klimaksnya. Star-Lord Wan Xiang berada di samping, dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Fang Yuan dan Hei Loulan bersembunyi di hutan di tanah, mereka mengamati pertempuran dan menunggu kesempatan mereka. Naga besar itu meraung, energi zombie meledak darinya saat ahli. Terkenal dari benua tengah, Si Lei berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Naga zombie ini luar biasa, saat masih hidup, dia adalah naga biru jalur angin. Setelah menjadi naga zombie, dia tidak hanya memiliki tanda daun jalur angin dan jalur gelap, kecepatannya bahkan diperkuat oleh gua abadi. Setelah mengamati pertempuran, Hei Loulan secara bertahap memahami situasinya. Pemilik Starry Sky Grotto Heaven, Seven Star Child, awalnya memiliki gua abadi jalur angin, yang disebut gua abadi Windsprint. Namun, menggunakan gua ini membutuhkan esensi abadi. Menurut rumor, Seven Star Child pernah mengembangkan jurus pamungkas yang dapat menerapkan efek gua abadi pada target lain untuk jangka waktu yang lama. Melihat ini sekarang, sepertinya rumor itu benar. Fang Yuan menambahkan, pertahanan dan gerakan naga zombie itu didorong oleh gua abadi. Ia berpengalaman dalam pertempuran dan tubuh naga raksasanya dapat menyerang dengan kekuatan besar. Memanipulasi ekornya saat terbang, ia memancarkan aura yang tak terkendali. Yang terpenting, api naga energi zombie itu sangat kuat, setara dengan jurus pamungkas tingkat tertinggi. Si Lei terus berteriak sambil menggunakan hampir 10 taktik pertempuran yang berbeda, tetapi ia tidak dapat mengubah situasi. Seringkali, ketika ia mengambil kembali sebagian inisiatif, naga zombie itu akan menekannya lagi. Naga zombie itu tidak memiliki kelemahan dalam serangan, pertahanan, atau gerakan, ia memiliki keunggulan menyeluruh. Ekspresi Hei Loulan berubah berat saat dia melihatnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan tempur Si Lei jauh melampaui perkiraanku. Jika itu aku, menghadapi serangan naga zombie, aku hanya akan bertahan sebentar sebelum terbunuh olehnya. Jika itu kamu, Fang Yuan, kecuali kamu bisa menggunakan segudang kekuatan, kamu hanya akan bertahan lebih lama dariku, tidak ada cara untuk menang. Fang Yuan tidak menegurnya,
penilaian Hei Loulan sangat masuk akal. Meskipun dia adalah seorang abadi yang sangat kuat, karena pengalaman hidupnya, dia sama sekali tidak sombong, dia rendah hati dan waspada, dia memahami kekuatannya sendiri dengan jelas. Alasan mengapa Fang Yuan bisa bertahan lebih lama darinya adalah karena pencapaian terbangnya, serta gerakan pembunuh sayap kelelawar yang benar-benar solid. Namun, meskipun kecepatan Fang Yuan melampaui Hei Loulan, tanpa jurus pamungkas Myriad Self, dia tidak akan bisa mengancam naga zombie itu. Dia hanya bisa melarikan diri, karena Stardust Ichi Drill tidak bisa melukai naga zombie itu, dia tidak punya cara untuk menang. Meskipun Hei Loulan memiliki Gu abadi jalur kekuatan, dan setengah jurus pamungkas immortal, serangannya melampaui Fang Yuan, tetapi kecepatan gerakan dan pertahanannya adalah kelemahannya. Meskipun dia bisa melukai naga zombie itu, dia tidak akan bisa melawan balik. Begitu mereka bertarung, Hei Loulan tidak akan bertahan selama Fang Yuan. Mereka yang disebut ahli tidak hanya memiliki kekuatan tempur, mereka juga membutuhkan wawasan yang luas. Melihat informasi dan mengetahui apakah mereka bisa melakukannya atau tidak, apakah mereka bisa menang atau tidak. Itulah kemampuan untuk menilai situasi dan mengetahui batas diri sendiri. Tanpa kemampuan ini, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan besar, mereka tidak akan bisa melangkah jauh. Mengetahui siapa yang bisa mereka ganggu, mengetahui siapa yang tidak boleh mereka ganggu, mengetahui kapan harus bertempur atau mundur, mundur bukanlah tindakan pengecut, itu adalah menghargai hidup sendiri, menunggu saat di mana mereka bisa melesat menuju kesuksesan. Dalam situasi ini, kita tidak punya cara untuk berhasil. Kita harus meninggalkan pohon daging berjalan di sana, saya sarankan kita mundur. Kata Fang Yuan. Hei Loulan mengangguk, itu juga niatku, tidak ada yang bisa memprediksi kecelakaan apapun dalam pertempuran. Bahkan jika kita tinggal di sini dan mengambil risiko ketahuan, kita tidak bisa melakukan apapun, kita harus mundur ke lokasi yang lebih aman. Keduanya mencapai kesepakatan dan mundur secara diam-diam. Keuntungan mereka adalah mereka berada dalam kegelapan sementara musuh mereka berada di tempat terbuka, mereka mampu untuk menonton di pinggir lapangan. Saat ini, musuh lebih kuat dari mereka harus mempertahankan keuntungan ini. Setelah mereka mundur ke jarak yang aman, Hei Loulan tiba-tiba berkata, sebenarnya, saya punya pertanyaan, bagaimana mereka bisa masuk? Tatapan Fang Yuan berbinar, aku juga memikirkan pertanyaan ini. Area dekat Aula Bintang tempat kami datang tidak memiliki cacing Gu yang menyelidiki. Itu bukan perilaku yang biasa dilakukan oleh para Dewa Gu. Dalam kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak datang dari Aula Bintang. Area ini adalah tempat mereka pertama kali tiba. Untuk memasuki tanah terberkati atau gua surga milik orang lain, metode yang paling umum adalah mengikuti celah dan lubang, atau cacing Gu seperti menghubungkan Gu surga dan Gu bumi lubang. Hei Loulan melanjutkan, tidak mungkin mereka menggunakan Gu lubang bumi atau Gu penghubung surga, lagi pula, kedua belah pihak harus sepakat agar itu berhasil. Gua surga langit berbintang ini cukup aneh, roh surgawi belum muncul. Setelah berada di sini begitu lama, kita juga tidak menghadapi kendala apapun. Dan jika kelompok Silei dapat memperoleh akses secara normal, mereka tidak akan bertarung dengan begitu sengit. Kata Fang Yuan, jadi, kemungkinan besar mereka menggunakan celah atau retakan. Hei Loulan tertawa, cahaya gelap bersinar di mata Fang Yuan, dia mengatakan apa yang dipikirkan Hei Loulan tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Mereka tidak seperti kita yang memiliki perjalanan abadi tetap, jadilah jika mereka memiliki cacing Gu jalur ruang angkasa lainnya. Tetapi jika mereka benar-benar masuk dari celah, kita dapat menggunakan ini untuk menyergap mereka atau berkomplot melawan mereka, kita mungkin mendapat untung besar darinya. Jika Star-Lord Wan Xiang dan Silei mendengar ini, mereka pasti akan berkeringat dingin. Fang Yuan dan Hei Loulan adalah iblis yang penuh dengan ide-ide jahat, yang terpenting, mereka dapat menganalisis dengan tajam dan tidak akan menyerah pada petunjuk sekecil apapun. Mereka bahkan berhasil menebak metode Silei dan Star-Lord Wan Xiang untuk memasuki gua surga. Tetapi ketika Fang Yuan dan Hei Loulan hendak mencari celah, pertempuran di langit berubah. Silei telah bertarung untuk waktu yang lama, ditekan oleh naga zombie sepanjang waktu, dia menggeram karena marah. Dia dengan cepat bergerak mundur saat dia menarik jarak, tubuhnya mulai bergetar. Jurus pembunuh medan perang abadi, medan perang batu bergulir. Langit berubah menjadi medan perang batu abu-abu. Medan perang meluas dengan cepat, menutupi naga zombie dan Silei. Dari luar,
Tampak seperti awan batu abu-abu besar tergantung di langit, itu benar-benar menghalangi pandangan dari luar. Hati Hei Loulan dan Fang Yuan bergetar. Hei Loulan berpikir, metode yang luar biasa, ini sebenarnya adalah jurus pamungkas medan perang tingkat abadi. Untuk membentuk jurus pamungkas seperti itu, dia perlu menggunakan setidaknya 3 gu abadi, dan gu abadi ini perlu dihubungkan dengan cara tertentu. Fang Yuan berpikir, medan perang batu bergulir. Di kehidupanku sebelumnya, iblis petir kejam kalah karena jurus ini. Tak disangka si Lei sudah memperoleh metode ini saat ini. Pada saat yang sama, penguasa bintang Wan Xiang berpikir, si Lei akan melawan naga zombie sampai akhir. Apa yang harus kulakukan? Tidak ada lagi penjaga binatang buas kuno di dalam aula bintang ke-8, jurus pamungkas medan perang juga mengisolasi bagian dalam dan luar wilayah. Haruskah aku menjelajahi aula bintang ke-8 terlebih dahulu? Semakin penguasa bintang Wan Xiang memikirkannya, semakin dia tergerak. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat mengendalikannya lagi. Dia berubah menjadi bintang jatuh dan terbang ke aula bintang ke-8. Melihat Star-Lord Wan Xiang bergerak begitu cepat, Hei Loulan dan Fang Yuan menghentikan rencana mereka saat ini. Keduanya akrab dengan proses berpikir orang-orang, mereka memiliki persepsi yang tajam. Mereka segera menebak kemungkinan bahwa pertahanan aula bintang tidak lagi menjadi ancaman. Ayo bertaruh. Apakah kamu berani bertaruh dan menyerbu? Fang Yuan dan Hei Loulan mengirimkan pesan pada saat yang sama. Mereka terbang ke atas dan menuju aula bintang ke-8. Keduanya tiba di aula bintang ke-8 dan menemukan medan perang yang hancur. Ada 3 pertahanan di aula bintang ke-8. Yang pertama adalah babi hutan surgawi terbang angin astral. Yang kedua adalah pohon daging berjalan, dan yang ketiga adalah naga zombie. Setelah ketiga pertahanan itu hilang, seseorang dapat memasuki area terdalam aula bintang. Keduanya menggunakan gerakan pembunuh defensif mereka pada saat yang sama, bergerak bersama jauh ke dalam aula bintang. Segera, mereka menemukan aula bagian dalam. Pintu aula bagian dalam terbuka, karena Star-Lord Wan Xiang sudah ada di dalam. Fang Yuan dan Hei Loulan tidak berani membuang waktu mereka yang berharga. Mereka menyembunyikan sosok mereka dan melangkah ke aula bagian dalam. Pada saat berikutnya, mereka melihat Star-Lord Wan Xiang. Star-Lord Wan Xiang berada dalam kondisi yang aneh, punggungnya menghadap Fang Yuan dan Hei Loulan saat dia berdiri di tempat, menggigil seolah-olah dia dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Yang mulia abadi, tolong ampuni aku. Tiba-tiba, dia berteriak dengan nada yang dipenuhi ketakutan, dia langsung berlutut di tanah, dia memohon belas kasihan. Di hadapannya ada kegelapan yang pekat. Lampu di aula bagian dalam tidak menyala, tidak ada sumber cahaya. Fang Yuan dan Hei Loulan hanya bisa melihat sosok singgasana yang besar. Yang mulia abadi, Hei Loulan dan Fang Yuan saling memandang. Bertingkah misterius. Segera setelah itu, Fang Yuan mendengus dingin saat dia berjalan maju. Hei Loulan mengikuti di belakang. Pada saat berikutnya, pupil mereka menyusut menjadi ukuran pin saat tubuh mereka membeku seperti batu. Sosok wanita muncul di hadapan mereka. Dia mengenakan jubah biru tua, rambutnya berkilau seperti galaksi, terurai. Dia melihat ke bawah dari atas sambil menunjuk Fang Yuan dan Hei Loulan, kalian berdua junior terlalu berani. Beraninya kalian menyinggung Star Constellation Immortal Venerable, cepat berlutut. Aura peringkat 9 sangat kuat, dia benar-benar hebat. Benua Tengah, Rumah Afinitas Roh, Tanah Terberkati Baiking. Sinar matahari menembus jendela dan menyinari sebuah bangunan kecil di gunung. Di dalam bangunan kecil itu, terdapat sebuah ranjang yang hangat dan nyaman, di atasnya terdapat seorang wanita yang sedang duduk dalam posisi bermeditasi. Wanita ini memiliki kecantikan alami seperti bunga, kulitnya putih dan hidungnya mancung dengan bibir merah. Dia mengenakan mahkota burung phoenix sehingga dia tampak anggun dan agung, tidak mungkin dinodai. Dia adalah Feng Jin Huang. Karena Gu Abadi bersayap mimpi, dia telah memasuki kondisi aneh di mana dia tidak terbangun untuk waktu yang sangat lama. Semua Gu Abadi di Rumah Afinitas Roh tidak dapat melakukan apapun untuk membantunya. Seekor burung pipit kecil berkicau saat terbang ke jendela dari cabang pohon di luar. Seolah-olah dia telah mendengar ini. Bulu mata Feng Jin Huang tiba-tiba bergerak. Segera setelah itu, dia membuka matanya, dia telah terbangun. Huang R-ku, kamu akhirnya terbangun. Hampir pada saat yang sama, Ibu Feng Jin Huang, peri Baiking,
muncul di dalam bangunan itu. Melihat Feng Jinhuang yang telah terbangun, dia sangat gembira dan menangis. Dia memeluk Feng Jinhuang erat-erat. Ibu, Huang Er tidak berbakti. Aku telah membuatmu khawatir. Feng Jinhuang memeluk Bai Qing sambil menghiburnya dengan dewasa. Semua baik-baik saja selama kamu baik-baik saja. Huang Er, apakah kamu terluka? Apakah kamu merasa ada yang salah? Peri Bai Qing khawatir. Dia menyentuh wajah dan bahu Feng Jinhuang, memeriksa di mana-mana. Tidak masalah ibu. Kali ini, aku telah menemukan kegunaan sebenarnya dari Gu Abadi Sayap Mimpi. Itu dapat membawaku ke alam mimpi. Kata Feng Jinhuang, alam mimpi. Peri Bai Qing terkejut. Pada saat berikutnya, dia bereaksi, pupil matanya membesar saat dia menunjukkan kegembiraan yang tidak pasti. Dia meraih bahu Feng Jinhuang, putriku, apakah kamu yakin? Ini benar-benar tentang alam mimpi. Benar sekali. Feng Jinhuang mengangguk yakin, dengan menggunakan sayap mimpi. Immortal Gu, aku berkelana di alam mimpi, aku bertemu banyak makhluk hidup. Aku bertemu banyak orang, ada Master Gu dan orang biasa. Aku melihat banyak binatang buas, harimau, serigala, kelinci, tikus. Aku bahkan menemukan seekor elang mahkota besi. Aku melihatnya tumbuh besar sejak lahir. Pada akhirnya, aku bertemu dengan seorang lelaki tua. Dia memiliki temperamen yang aneh, terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia disebut Kong Jue. Dia sering membunuh orang dan membedah mayat mereka. Itu mengerikan. Dia bahkan mencoba menghalangi jalanku. Aku hanya bisa menghindar ke kiri dan ke kanan dan harus melarikan diri untuk waktu yang lama. Kalau tidak, aku pasti sudah bangun sejak lama. Ketika Feng Jinhuang pertama kali berbicara, dia memiliki nada yang bersemangat dan gelisah, tetapi ketika dia menyebutkan Kong Jue, nadanya menjadi muram dan dia merasakan sedikit ketakutan yang tersisa. Peri Bai Qing mendengar ini dan menatap lurus ke arah putrinya. Ibu, ada apa? Baru ketika Feng Jinhuang mulai khawatir dan bertanya, Peri Bai Qing menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Huang Er, kesempatanmu telah tiba. Sepertinya kau benar-benar memasuki alam mimpi. Kong Jue yang kau sebutkan kemungkinan besar adalah Kong Jue abadi tua. Dalam sejarah, dia adalah salah satu dari 3 tua, bersama dengan Tian Nan eksentrik tua dan leluhur berambut panjang. Yang disebut 3 tua adalah 3 guru agung tertinggi jalur pemurnian dalam perjalanan sejarah yang panjang. Tidak heran aku merasa Kong Jue begitu akrab ketika mendengar nama itu. Feng Jinhuang langsung menyadarinya, tetapi kemudian wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kebingungan. Tetapi mengapa aku bertemu dengan Kong Jue abadi tua? Mengapa dia ingin menangkapku? Mengapa setelah aku bangun, aku merasa ada banyak metode jalur pemurnian dalam pikiranku? Pengenalanku terhadap cacing Gu tertentu menjadi lebih jelas, dan ketika aku melihat cacing Gu, aku akan memikirkan resep pemurniannya, bahan-bahan yang dibutuhkan, dana yang diperlukan untuk pemurnian dan sebagainya. Keberuntungan besar. Ini adalah keberuntunganmu yang besar. Peri Bai Qing mengangkat kepalanya dan mendesah, air matanya hampir jatuh. Ibu, apa alam mimpi ini? Mengapa begitu ajaib? Feng Jinhuang bertanya lagi. Peri Bai Qing mengembuskan napas yang keruh, dia menenangkan emosinya dan berkata dengan lembut, mengenai alam mimpi. Ibu juga tidak tahu banyak, tetapi catatan paling awal tentang alam mimpi tertulis di Lebih Besar Dari. Lebih Besar Dari, Bab 3, Bagian 16 menyatakan, Putra Ketiga. Renzu, jiwa es gelap utara telah memasuki bagian terdalam surga hitam, memperoleh Gu Api. Dia dikejar oleh banyak bentuk kehidupan di dalam surga hitam, tidak punya pilihan. Dia melemparkan Gu Api ke arah mereka untuk melindungi dirinya sendiri. Gu Api menerangi banyak pohon daging berjalan, dan api pun menyebar dan membakar banyak tubuh binatang buas. Seketika, makhluk hidup berteriak saat cahaya api menyala terang. Begitu banyak hal yang lesat, begitu banyak hal yang lesat. Gu Api berteriak kegirangan, tidak lagi lemah seperti sebelumnya, tinggi dan mengesankan, bahkan ada sedikit kekejaman dan kegilaan dalam nadanya. Northern Dark Ice Soul terkejut, Api, oh Api, bagaimana kau bisa menjadi begitu besar? Aku bilang, aku yang paling tidak pilih-pilih dalam hal makanan, aku bisa makan hampir apa saja. Api dapat menarik lebih banyak api, percikan api dapat menciptakan kebakaran hutan. Gu Api berteriak dengan bangga saat menjawab. Tiba-tiba, api itu membubung seperti dinding, bergerak menuju Northern Dark Ice Soul. Northern Dark Ice Soul dengan cepat mundur selangkah.
Gu Api tertawa terbahak-bahak, "Oh manusia, jangan takut. Kau telah menyelamatkanku, kau adalah dermawanku, kau adalah temanku. Mereka takut padaku, tetapi mereka membutuhkanku untuk menghadapi alam mimpi itu, jadi mereka memenjarakanku dan membuatku kelaparan. Hanya kau yang membantuku, jadi kau adalah teman sejatiku. Mulai sekarang, jika kau mengalami kesulitan, kau dapat mengandalkanku." Hati Northern Dark Ice Soul menjadi tenang, dia berkata dengan gembira, "Itu akan sangat bagus, temanku." "Teman." Gu Api tertawa terbahak-bahak, dia berubah menjadi bentuk manusia saat dia membuka lengannya, ingin memeluk Northern Dark Ice Soul. Northern Dark Ice Soul melompat mundur karena takut, "Oh Api, semangat yang berlebihan adalah api pengorbanan diri, mari kita jaga jarak di antara kita." Gu Api tidak punya pilihan selain menghentikan tindakannya, dia berputar di sekitar Northern Dark Ice Soul sambil berkata, "Oh manusia, kau sangat lemah, kau tidak menyenangkan." Northern Dark Ice Soul dikelilingi api, dia segera melambaikan tangannya, "Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Di sini sangat panas, terlalu panas, biarkan aku keluar dari sana." Gu Api harus membuka jalan bagi Northern Dark Ice Soul untuk keluar. Setelah dia berjalan beberapa ratus langkah, dia melihat kembali lautan api yang menyala-nyala sambil mendesah lega. Namun saat ini, seekor binatang buas keluar dari bayang-bayang di belakangnya, menelan Northern Dark Ice Soul dalam satu suap. Itu adalah alam mimpi. Ada begitu banyak alam mimpi, mereka mengejar. Banyak makhluk hidup berteriak saat mereka melarikan diri. "Cepat lepaskan temanku." Gu Api berteriak dengan marah, menerkam ke arah kelompok binatang dari alam mimpi. Kelompok binatang dari alam mimpi menyusut ketika disinai oleh cahaya api, mereka dengan cepat meleleh seperti lilin. Mereka menggeram dan berhamburan kemana-mana. Gu Api terus memakan di sepanjang jalan, menyebar ke alam mimpi yang melahap Northern Dark Ice Soul. Alam mimpi melarikan diri, tetapi Gu Api mengejar di belakang mereka. Di antara alam mimpi yang melarikan diri, semakin besar tubuh mereka, semakin kuat mereka, dan semakin cepat mereka lari, semakin cepat pula mereka menjauh dari Gu Api. Ternyata, alam mimpi menggunakan emosi dan hasrat mangsanya untuk memperkuat diri. Northern Dark Ice Soul yang ditelan oleh alam mimpi memiliki hasrat besar untuk bertahan hidup, di saat yang sama, tujuan terbesarnya adalah menghidupkan kembali ayahnya. Selain itu, dia dipenuhi dengan kecemasan dan takut dia tidak akan berhasil. Dia juga dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan, karena Desolate Ancient Moon meninggal karena dia memberinya makna dalam hidup. Orang bisa mengatakan bahwa Northern Dark Ice Soul adalah mangsa terbaik bagi alam mimpi. Alam mimpi yang menelannya tumbuh dengan cepat, Gu Api menggeram keras karena marah, tetapi semakin dekat ke alam mimpi. Northern Dark Ice Soul berada jauh di dalam alam mimpi, dia tertidur, dalam mimpinya, dia melihat Desolate Ancient Moon bangkit dan tersenyum padanya, memanggilnya saudara yang baik dan mengatakan dia memaafkannya, dan bahwa dia tahu dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia melihat bahwa dia berada di pintu hidup dan mati, berhasil menyelamatkan ayahnya, Renzu. Renzu memujinya, "Kau memang anakku yang baik, jika bukan karenamu, ayah tidak akan hidup kembali." Wajah Northern Dark Ice Soul dipenuhi dengan senyum bahagia. Dan seperti itu, banyak hari berlalu. Lautan api masih menyala dengan hebat, menyebar ke seluruh langit hitam saat akhirnya menghalangi semua alam mimpi yang melarikan diri. Di bawah nyala api, alam mimpi dengan cepat mencair saat Northern Dark Ice Soul jatuh ke tanah, terbangun dari mimpinya. Dia tiba-tiba mengerti bahwa semua yang ada dalam mimpinya palsu, kebahagiaannya tidak nyata, yang dihadapinya adalah Gu Api yang sangat panas. Namun wajahnya dipenuhi dengan air mata, dia merasakan dingin yang luar biasa menusuk tulang-tulangnya. Dia berteriak keras, mempertanyakan Gu Api, mengapa kau membangunkanku? Aku masih ingin bermimpi, aku ingin dimakan oleh alam mimpi." Gu Api mengingatkannya tanpa daya, "Oh manusia, kau harus tahu, mimpi seringkali merupakan kebalikan dari kenyataan, mimpi itu palsu. Aku tidak ingin mendengarkan, aku tidak peduli." Northern Dark Ice Soul berteriak sambil menutup telinganya dan menggelengkan kepalanya. "Fire Gu gelisah, aku temanmu, aku tidak mau." Northern Dark Ice Soul menyela sebelum selesai, "Karena kamu temanku, kamu seharusnya tidak membatasi atau menghalangiku." Fire Gu menghela napas panjang, terdiam, memberi Northern Dark Ice Soul jalan keluar tanpa pilihan yang lebih baik. Northern Dark Ice Soul segera berlari keluar,
ingin mencari alam mimpi lain di dalam kegelapan untuk dimakan sekali lagi. Benua Tengah, Gua Surga Langit Berbintang. Star Constellation Immortal Venerable. Menghadapi orang ini, Fang Yuan dan He Loulan terdiam, mereka terkejut dan linglung. Star Constellation Immortal Venerable, salah satu dari 10 orang terhormat dalam sejarah Gu Master. Legenda tentangnya telah diwariskan hingga hari ini. Dia adalah wanita langka peringkat 9 Gu Immortal, pendiri jalur kebijaksanaan, dan pencipta jalur bintang. Dia adalah generasi kedua abadi yang berkuasa di pengadilan surgawi, bahkan setelah kematian dia berkomplot melawan 3 Demon Venerable, melindungi pengadilan surgawi dari bahaya. Sekarang dia berdiri di depan Fang Yuan dan He Loulan, dia melihat ke bawah dengan arogan saat aura agungnya dari peringkat 9 meledak ke arah mereka. Apa yang terjadi? Star Constellation Immortal Venerable, dia masih hidup. He Loulan menggertakkan giginya, merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan jika dia memiliki kepercayaan diri yang besar, dan merupakan orang yang tangguh yang berencana untuk membunuh ayahnya sendiri, saat ini tubuhnya gemetar saat dia menghadapi ujian yang intens atas kemauannya sendiri. Bagaimanapun, pihak lain berada di puncak Gu Master, seorang Gu Immortal peringkat 9, Star Constellation Immortal Venerable legendaris yang telah dia dengar sejak usia muda. He Loulan tak kuasa menahan rasa lemas di kakinya, sementara Star Lord Wan Xiang di depannya sudah berlutut di tanah, bersujud memohon belas kasihan. Aura tingkat 9 tak terbantahkan. Namun Fang Yuan menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan kejam. Perasaan ini sebenarnya adalah bagian dari alam mimpi. Dia hanya bisa menggeram dalam benaknya, dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia sama sekali tidak bisa bergerak, di bawah tekanan aura tingkat 9, dia merasa seperti semut yang disegel di dalam ambar. Di bawah ancaman hidup dan mati yang kuat, Fang Yuan merasakan bahaya yang kuat di dalam hatinya. Aku harus keluar dari alam mimpi ini, jika tidak, semua rencanaku setelah kelahiran kembali akan terhenti. Rencanaku untuk kehidupan abadi akan berakhir di sini. Sayap kelelawar yang benar-benar kokoh, meledaklah sekarang. Fang Yuan menggertakkan giginya, pada saat yang genting, dia memutuskan untuk berkorban. Sayap kelelawar yang telah ditransplantasikannya setelah banyak usaha meledak di bawah keputusan tegas Fang Yuan. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, berubah menjadi energi tak berwujud yang melindungi seluruh tubuh Fang Yuan. Star Constellation Immortal Venerable tersentak pelan, menatap Fang Yuan dalam-dalam, zombie abadi, namun begitu mempesona. Tepat saat dia mengatakan itu, di bawah persepsi Fang Yuan, seluruh pemandangan berubah, Star Constellation Immortal Venerable menghilang, dan aula bintang ke-8 menghilang. Yang bisa dia lihat adalah Gu Immortal berjubah biru dengan wajahnya menghadap Fang Yuan, menatap bulan yang cerah di langit di atas awan. Dia bergumam, surga telah mengasihaniku. Aku, Seven Star Child, akhirnya menggabungkan 7 ruang bintang menjadi satu, membentuk surga gua langit berbintang yang bersatu. Aku telah melewati rintangan besar lainnya dalam perjalanan kultivasiku, aku selangkah lebih dekat ke alam peringkat 9, selangkah lebih dekat. Hahaha. Hahaha, Seven Star Child tampaknya tidak dapat merasakan keberadaan Fang Yuan, dia terus menghadapi Fang Yuan karena dia tidak memiliki keinginan untuk berbalik. Dia terus tertawa keras, tawanya dipenuhi dengan kegembiraan, bahkan Fang Yuan terpengaruh olehnya dan mulai merasa bahagia. Fang Yuan mulai merasakan kegembiraan dalam dirinya, tetapi tubuhnya menjadi dingin, seperti dia berada di wilayah es. Oh tidak, ini adalah mimpi di dalam mimpi. Aku baru saja meninggalkan mimpi Star Constellation Immortal Venerable, tetapi sekarang aku berada di dalam mimpi Seven Star Child. Tetapi kali ini, Fang Yuan tidak memiliki sayap kelelawar yang tersisa untuk diledakkan, tidak bagus. Alam mimpi seseorang dipenuhi dengan hasrat dan emosi mereka. Saat ini aku merasakan kegembiraan setelah mendengar tawa Seven Star Child, itu adalah tanda bahwa aku mulai terinfeksi oleh emosi mimpi. Berada di dalam alam mimpi Seven Star Child, Fang Yuan tahu situasinya mengerikan. Dia memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, dia tahu tentang bahaya alam mimpi, jika seseorang ceroboh, seorang Gu Immortal yang agung bisa tersesat di dalam alam mimpi, dan akhirnya mati. Pada saat ini, Fang Yuan belum terlalu terjerumus ke dalamnya, untuk meninggalkan alam mimpi, cara yang paling efektif adalah merangsang dirinya sendiri dengan rasa sakit yang hebat. Namun sebagai zombie abadi, dia tidak merasakan sakit.
Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempertahankan rasa sakit di sayap kelelawarnya yang sebenarnya sebelumnya, dia akan terjebak di alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Pertemuan sebelumnya sangat berbahaya. Untungnya, Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya dan menyadari bahwa itu adalah alam mimpi, sehingga dia bisa pergi sebelum dia tenggelam lebih dalam ke dalamnya. Untungnya, dia memiliki sayap kelelawar yang benar-benar kuat, dan rasa sakit yang dihasilkan dari peledakan diri itu melebihi kekuatan mimpi Star Constellation Immortal Venerable, sehingga Fang Yuan terdorong keluar dari mimpi peringkat 9 yang terhormat itu. Namun, tepat ketika Fang Yuan melarikan diri dari sarang harimau, dia memasuki Gua Serigala. Seven Star Child adalah Gu Immortal peringkat 8, dia tidak memiliki reputasi yang menonjol tetapi kekuatan pertempurannya akan menjadi teladan. Baik Fang Yuan selama kehidupan sebelumnya atau Fang Yuan saat ini, dia bukan tandingan Seven Star Child. Fang Yuan tidak memiliki rasa sakit lagi yang dapat ditimbulkannya, dia merasa tidak berdaya saat ini, seperti dia diam-diam menunggu kematian. Tidak, pasti ada jalan lain. Bibir Fang Yuan kering, dia dengan gugup mengepalkan tinjunya. Hah, merasakan tinjunya yang terkepal, cahaya terang bersinar di mata merah Fang Yuan. Dia sangat gembira, ada kesempatan. Meskipun Seven Star Child berada di peringkat 8, dia jauh lebih rendah dari Star Constellation Immortal Venerable. Dalam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi dalam mimpi Seven Star Child, aku belum kehilangan semua kemampuan bergerakku. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengangkat satu lengan dengan sangat susah payah. Rasanya seperti ada gunung besar yang menekan tangannya. Tindakan sederhana seperti mengangkat lengannya menjadi sangat sulit. Bangun, bangkit. Urat-urat Fang Yuan berdenyut, dia menatap lengan ini sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah 15 menit, dia akhirnya mengangkat tangannya ke tingkat yang tepat. Dengan sangat susah payah, dia perlahan membuka kelima jarinya, memunculkan gumpalan cahaya bintang di telapak tangannya. Ada pecahan es yang tak terhitung jumlahnya di cahaya bintang, ledakan lembut yang terus-menerus dapat terdengar dari mereka. Cahaya bintang biru menyinari seluruh area menjadi biru. Melihat gumpalan cahaya bintang ini, Fang Yuan merasakan kegembiraan dan kepuasan yang intens. Oh tidak, aku mulai merasakan emosi gembira yang sama seperti dia, semakin dalam aku berada di alam mimpi ini, semakin banyak mobilitas yang hilang. Fang Yuan bereaksi, menekan emosinya. Seperti yang dia duga, mobilitasnya telah menurun drastis. Dia bisa mengangkat lengannya sebelumnya, tetapi sekarang dia hanya bisa menggerakkan jari-jarinya. Tangannya menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan gumpalan cahaya bintang, ini adalah harapan terakhirnya. Alam mimpi yang tersembunyi tidak dapat diserang menggunakan metode normal. Tetapi bagian alam mimpi ini berbeda, ia telah muncul ke permukaan, karena sekarang dapat mengganggu kekuatan luar, ia juga dapat diganggu dan dihancurkan oleh kekuatan luar tersebut. Meskipun bagian alam mimpi ini memiliki mimpi-mimpi dari Star Constellation Immortal Venerable dan Seven Star Child, namun benda itu sangat berharga, sangat disayangkan jika dihancurkan, tetapi jika Fang Yuan tidak melakukannya, dia akan kehilangan nyawanya. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Fang Yuan mengerahkan seluruh tenaganya, kelima jarinya gemetar saat debu bintang bor es itu perlahan-lahan terbang keluar dari telapak tangannya. Membawa harapan Fang Yuan, debu bintang bor es itu perlahan-lahan menghantam punggung Seven Star Child. Hahaha, aku berhasil, aku menyatukan 7 bintang menjadi satu. Hahaha, Guh. Tawa Seven Star Child terhenti, dia berbalik tetapi tubuhnya hancur dengan cepat seperti cermin. Fang Yuan hanya bisa melihat wajahnya dengan jelas, seluruh tubuhnya telah runtuh. Kesempatan yang bagus, seluruh tubuh Fang Yuan menjadi rileks, seperti gunung tak berbentuk yang menekan tubuhnya telah terangkat. Fang Yuan mendapatkan kembali mobilitasnya dan segera mundur. Jika dia tidak bergerak, saat alam mimpi pulih, dia tidak akan bisa lagi bergerak. Namun, mimpi Seven Star Child jauh lebih rapuh dari yang diperkirakan Fang Yuan. Tidak hanya tubuh Seven Star Child yang hancur, awan di sekitarnya dan bulan di langit pun hancur. Dalam sekejap mata, alam mimpi Seven Star Child ini lenyap sepenuhnya. Bagaimana mungkin? Debu bintang bor esku tidak kuat, yang bisa dilakukannya hanyalah menghancurkan citra Seven Star Child, dia seharusnya pulih dengan sangat cepat. Tunggu, situasi ini, mungkinkah? Kilatan inspirasi muncul di benak Fang Yuan, dia memikirkan sebuah kemungkinan.
Seolah menanggapi pikirannya, geraman tajam terdengar dari dalam aula bintang ke-8, suara itu menciptakan gelombang suara yang kuat, siapa? Siapa yang mengganggu tidurku? Di titik gelap yang dalam di area bintang ke-8, tinggi di atas tahta, ada dua mata biru yang bersinar terang. Tak lama kemudian, sesosok tubuh zombie abadi yang menyerupai manusia berdiri dan melangkah keluar, dengan marah melihat sekeliling, menatap tajam ke arah Star-Lord Wan Xiang, Hei Loulan, dan Fang Yuan. Seketika, Fang Yuan merasa sangat waspada. Ia menggerakkan seluruh tubuhnya dan mundur dengan cepat, ia bahkan tidak sempat berbalik, ia langsung menyerbu keluar dari aula bintang. Ternyata Seven Star Child tidak mati, tetapi berubah menjadi zombie abadi. Tidak heran roh surgawi tidak muncul. Hei Loulan, aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Fang Yuan menggertakkan giginya, sebelum pergi, ia menembakkan debu bintang bor es ke arah Hei Loulan. Cacing, kau mencari kematian. Seven Star Child pertama-tama menghampiri Star-Lord Wan Xiang. Ia mengangkat kakinya dan dengan kasar menginjak punggung Star-Lord Wan Xiang. Bam! Dengan ledakan keras, ia menciptakan sebuah lubang di aula bintang ke-8, dada Star-Lord Wan Xiang hampir seluruhnya hancur. Tubuhnya yang terluka seperti bintang jatuh, terbang turun dan menabrak hutan. Zombie abadi Seven Star Child melangkah lebar ke arah Hei Loulan. Namun, Hei Loulan diserang oleh debu bintang bor es, di bawah rasa sakit dan dingin yang hebat, dia nyaris terbangun dari alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Zombie abadi Seven Star Child mencibir sinis, ketika dia mencapai sekitar 50 hingga 60 langkah dari Hei Loulan, dia mendorong dengan lengan kirinya. Hei Loulan belum bereaksi sebelum seluruh tubuhnya bergerak mundur tanpa sadar, pada saat yang sama dia mengangkat lengannya untuk menangkis. Pada saat berikutnya, pilar cahaya bintang besar melesat keluar dari tangan zombie abadi Seven Star Child tanpa suara. Jurus pembunuh abadi, pilar bintang bergelombang. Pertahanan yang diciptakan Hei Loulan hancur total dalam sekejap mata oleh pilar cahaya bintang. Untungnya, Hei Loulan telah memperoleh momen penting untuk beristirahat, dia dengan cepat mengubah arahnya. Pilar bintang bergelombang adalah serangan garis lurus, Hei Loulan nyaris lolos dari kematian dan menghindari jangkauan pilar, mundur dengan cepat. Zombie abadi Seven Star Child berhenti sejenak, sebelum memutar lengan kirinya dan menyesuaikan arah pilar. Hei Loulan menghindar ke kiri dan kanan, dia menghindari pilar bintang berkali-kali. Bahkan jika dia terkena pilar cahaya, itu tidak lebih dari 3 tarikan napas. Setelah puluhan tarikan napas, pilar cahaya bintang besar di tangan Seven Star Child menghilang, dan Hei Loulan berhasil melarikan diri dari aula bintang ke-8, dengan cepat turun menuju hutan. Ketika Hei Loulan sampai di sisi Fang Yuan, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil melarikan diri, menyelamatkan hidupnya. Dia tidak memiliki metode pertahanan yang kuat, bahkan dengan kecepatan pemulihan sebagai seorang abadi yang sangat kuat, dia tidak bisa bertahan di pilar cahaya selama 4 tarikan napas. Selama proses mundurnya, dia menari di ambang kematian. Jika terjadi kecelakaan dan dia bertahan di dalamnya selama 4 tarikan napas, dia akan mati. Fang Yuan meraih lengannya dan berlari menuju bagian hutan yang lebih dalam, cepat pergi. Zombie abadi Seven Star Child telah terperangkap di alam mimpi itu terlalu lama, kondisinya tidak normal dan hanya ada sedikit pikiran dalam benaknya, kognisinya lambat dan dia tidak bisa berpikir normal sekarang. Hei Loulan diseret oleh Fang Yuan, mereka menyembunyikan sosok mereka dan bergerak diam-diam melewati pohon demi pohon, berlari dengan panik di hutan. Dia masih bingung bahkan sekarang, dia bertanya dengan cepat, alam mimpi. Star Constellation Immortal Venerable yang kulihat sebelumnya juga merupakan bagian dari alam mimpi. Apa itu alam mimpi? Tiba-tiba, suara Hei Loulan terhenti, melihat bekas debu bor es di tubuhnya, dia berteriak dengan marah, Fang Yuan. Kau benar-benar menyerangku. Diam, aku menyelamatkanmu, tanpa debu bor es ini, apakah kau bisa melarikan diri dari alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable? Jika kau tidak bisa bereaksi tepat waktu, kau pasti sudah terbunuh oleh jurus pembunuh abadi Seven Star Child Immortal Zombie. Fang Yuan tidak berbalik, dia menjawab dengan nada tidak senang. Hei Loulan tertegun, tetapi dia menerima penjelasannya. Orang yang galak dan ambisius biasanya mudah curiga, Hei Loulan tidak percaya pada Fang Yuan, yang dia yakini adalah aliansi pegunungan bersalju yang mereka miliki. Aliansi tersebut menyatakan bahwa sekutu tidak boleh saling menyakiti atau menyerang. Ketika satu pihak dalam bahaya,
pihak lain harus berusaha menyelamatkan mereka dengan kemampuan terbaik mereka. Jika debu bor es Fang Yuan adalah serangan yang mencoba menyakiti Hei Loulan, dia pasti sudah mati karena sumpahnya. Melihat bahwa dia berlari dengan cepat, dan menyebabkan rasa sakit di lengannya, Hei Loulan mengerti dan melepaskan diri dari genggaman Fang Yuan. Aku bisa bergerak sendiri. Berhenti sejenak, Hei Loulan mengikuti di belakang Fang Yuan sambil bertanya, aku akan mengingat kebaikan hatimu karena menyelamatkan hidupku. Kompensasi yang kuberikan padamu seharusnya sudah memuaskanmu. Namun, apa alam mimpi itu? Sebagai seorang abadi yang sangat kuat, aku benar-benar tenggelam ke alam mimpi itu tanpa cara untuk melawan. Alam mimpi, apakah alam mimpi itu ada di lebih besar dari? Apakah itu terhubung dengan yang mulia abadi mimpi agung? Juga, mengapa kau berlari begitu cepat? Kami memiliki perjalanan abadi tetap. Diam, teriak Fang Yuan, berlari dengan kecepatan penuh. Sayap kelelawarnya yang sebenarnya sudah hilang, kecepatannya jauh lebih lambat sekarang. Cacing yang menyerbu wilayahku pantas mati. Pada titik ini, suara marah zombie abadi Seven Star Child terdengar. Fang Yuan dan Hei Loulan berlari sambil mendongak, melihat bahwa zombie abadi Seven Star Child telah terbang keluar dari aula bintang ke-8, perhatiannya tertuju pada medan perang batu bergulir yang ada di udara. Ini tidak dapat dihindari, lagi pula, medan perang batu bergulir itu tinggi di udara, sangat besar dan seperti tumor beracun besar yang menempel pada gua surga langit berbintang, itu menarik terlalu banyak permusuhan. Zombie abadi Seven Star Child memikirkannya sejenak, dia mengulurkan lengan kirinya dan meledakkan pilar bintang bergelombang lainnya. Sebuah jurus pembunuh jalur bintang tingkat abadi, itu menabrak medan perang batu bergulir. Medan perang batu bergulir berguncang hebat, tetapi tidak hancur. Pilar bintang bergelombang itu tentu saja merupakan jurus pembunuh abadi, tetapi medan perang batu bergulir juga merupakan jurus pembunuh abadi. Faktanya, itu adalah jurus pembunuh yang dibentuk dengan menggunakan 3 go abadi yang saling terkait.